Selamat siang Pak. Ya, siang. Perkenalkan nama Sumiana, saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara. Maksud dan tujuan saya datang mewawancarai Bapak adalah untuk mengerjakan tugas pengantar manajemen. Sebelum memulai wawancara ini, apakah Bapak berkenan jika wawancara ini didokumentasikan? Oke, boleh. Sebelum melakukan wawancara ini, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan nama Bapak, nama organisasi yang Bapak jalankan, dan bergerak di bidang organisasi yang Bapak jalankan sekarang? Oke, nama saya Wisya Garmas. Saya bekerja di PT Kemasan Cipta Nusantara. Saya di sini sebagai kepala marketing di bidang divisi marketing khususnya. Kemudian lama saya menjabat itu kurang lebih 3 tahun. Dan jenis organisasi di tempat ini yang dijalankan yaitu packaging di bidang styrofoam yang biasa digunakan untuk ekspor hasil-hasil laut Indonesia ke luar negeri. Mungkin itu saja singkatnya ya. Saya mengajukan ada beberapa pertanyaan, apakah Bapak bisa jawab? Ya, boleh. Oke, pertanyaan saya. Menurut Bapak, apa arti kepemimpinan? Kepemimpinan menurut saya itu bagaimana kita bisa menjadi bawahan, bagaimana kita bisa menjadi contoh mungkin buat bawahan-bawahan kita, buat anggota-anggota yang bekerja, bagaimana kita bisa menjadi panutan, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa masalah, bagaimana kita bisa mencari jalan keluar dengan cepat, tepat, dan sigap, sehingga perusahaan yang kita pegang atau kita jalankan itu tidak kolaps, melainkan jalan terus dan eksis terus tentunya, dan membantu perekonomian di Indonesia. Oh gitu ya Pak. Ya. Pertanyaan saya lagi, apa prestasi Bapak selama menjadi pemimpin? Prestasi itu sebenarnya relatif. Kenapa sudah relatif? Setiap yang kita lakukan dan berhasil itu adalah sebuah prestasi. Cuman perusahaan ini tidak terlalu banyak prestasi sih, cuman karena perusahaan ini adalah perusahaan yang terbesar di Indonesia, perusahaan styrofoam terbesar di Indonesia. Jadi mungkin kita mendapatkan penghargaan di bidang pemasukan negara atau bisa dibilang pajak. Setiap tahun itu kita dapat penghargaan dari Direktorat Pajak dalam hal perusahaan yang taat pajak. Karena seperti yang kita tahu, kalau suatu perusahaan yang memiliki omset yang besar otomatis harus membayar pajak. Jadi untuk membantu pemerintah menyukseskan pajak dan membantu perekonomian negara, ya setiap tahun itu kita dapat hadiah atau gelar sebagai perusahaan yang taat pajak. Gitu. Pertanyaan saya lagi Pak. Ya. Nilai-nilai apa saja yang Bapak anut dalam memimpin organisasi ini? Nilai yang saya berikan atau nilai yang saya anut untuk menjalankan perusahaan itu ada 2 yang paling penting: disiplin dan tanggung jawab. PT Kemasan Cipta Nusantara ini, atau bisa dibilang Kemasan Group di seluruh Indonesia, itu dikenal dengan kedisiplinan. Contoh, ada karyawan yang datang terlambat. Kan kita di sini masuk jam 7.45 pagi. Ada karyawan yang datang terlambat pukul 7.46. Itu langsung dipulangkan. 1 menit saja terlambat, itu langsung dipulangkan. Hilang gaji 1 hari. Jadi betapa pentingnya itu disiplin. Karena dengan disiplin itu kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Kemudian dari segi tanggung jawab, di sini banyak divisi, mungkin ada divisi pembakaran bahan, divisi gudang atau divisi produksi. Itu semua sudah punya job desk atau tanggung jawab yang harus dilakukan
bagaimana mereka bisa bertanggung jawab atas kerjaan mereka, bagaimana mereka bisa menjalankan prosedur yang telah dibuat sehingga perusahaan ini bisa berjalan terus. Oke, karena Bapak tadi bilang disiplin. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang terlambat, contohnya mungkin karena ada kendala atau ada kendala di jalanan, bagaimana dengan peraturan ini? Apakah masih bisa diberikan kesempatan atau bagaimana? Sebenarnya bisa, ada toleransi untuk siapa saja yang mungkin terlambat, tapi ada alasan khusus. Contoh, ada pernah karyawan saya yang terlambat gara-gara ban bocor atau kempes. Itu dia terlambat 10 menit dan itu otomatis di luar dari peraturan yang harusnya dipulangkan. Tetapi dia itu punya bukti dokumentasi foto bahwa memang dia di bengkel dan bahwa memang bannya itu kempes. Jadi segala sesuatu mungkin yang mengenai keterlambatan, jikalau memang ada dokumentasi yang mendukung, itu kita masih bisa toleransi. Oh, jadi masih ada kesempatan ya Pak? Ya, asal ada dokumentasi yang mendukung. Ya, tapi kalau cuma omongan aja tidak ada dokumentasi, ya mana saya tahu kamu bohong atau enggak kan? Jadi pokoknya tidak ada dokumentasi, pulang. Itu aja. Jadi kedisiplinan itu sangat Ya, penting. sangat penting. Oke, pertanyaan saya lagi Pak. Bagaimana cara Bapak dalam memotivasi bawahan atau anggotanya? Motivasi. Sebenarnya banyak cara sih, ada persuasif, ada koersif, ada pendekatan banyak sekali gimana cara kita bisa memotivasi bawahan kita. Cuman yang saya biasa lakukan itu dengan secara persuasif. Mungkin ditanya satu, apa kendalamu, kenapa bisa mengirimkan lambat, apa kendalamu, kenapa bisa produksi melambat atau produksi banyak barang yang cacat sehingga retur. Kan kalau produksi yang cacat terus retur itu kan merupakan kerugian juga bagi perusahaan. Jadi setelah ditahu inti masalahnya, kita kumpulkanlah divisi yang bersangkutan. Nah, apa masalahnya kalian? Kenapa divisi ini, divisinya ini begitu? Jadi semuanya itu hanya soal komunikasi dan ya, mungkin bisa menjadi teman buat mereka. Jadi mereka mungkin bisa bercerita atau ngomong apa yang di kendala mereka. Itu sih salah satu bentuk motivasi yang saya lakukan. Pertanyaan saya terakhir Pak. Menurut Bapak, apa tips agar bisa jadi pemimpin? Tips dan trik untuk jadi pemimpin itu sebenarnya banyak, sangat banyak. Cuma tergantung pribadinya aja, tergantung orang-orangnya aja gimana caranya dia bisa nyamannya pakai cara apa untuk jadi pemimpin. Kalau saya pribadi itu, saya dulu tuh mulai dari bawah. Saya dulu ditempatkan mulai dari bagian gudang, kemudian kembali ke produksi karena saya juga dari kebakaran. Bagaimana caranya saya sampai sekarang di posisi ini? Itu saya buktikan bahwa saya bisa di tempat itu. Saya buktikan bahwa saya benar-benar mau kerja. Jadi kan biasa ada orang yang kerja karena memang butuh mungkin karena uangnya atau gaji. Jadi kerja di mana nih kalau dia dapatkan ya kerja seitunya aja. Tapi kalau saya pribadi saya buktikan bahwa saya bisa, saya kuat, saya mampu untuk bisa mungkin naik jabatan. Ya memang banyak kali itulah sampai di posisi. Cuman ya puji syukur aja sudah sampai di sini Tuhan percayakan. Ya bukan karena kuat dan kerja kita juga sih, tapi pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa juga. Karena bekerja tanpa berdoa itu sama dengan nol. Begitupun sebaliknya, kita berdoa terus dan berdoa sama nol juga. Jadi bekerja dan berdoa itu harus beriringan bareng-bareng sehingga bisa mencapai posisi yang kita inginkan kelak. Oh, jadi apakah Bapak bangga dengan posisi sekarang atau bagaimana? Ya jelas bangga dong, karena kan kita mulai dari bawah. Saya mulai dari bawah itu ingin sekali panas-panasan, keringetan, keringatan. Sekarang ya bisa posisi ini ya sudah syukur. Tapi kita juga sebagai namanya manusia itu pasti akan mau soal posisi yang lebih. Kalau kita mendapatkan posisi yang lebih, kenapa tidak? Kita buktikan dari yang sekarang posisi ini tidak kita lewati, yang mana
tahu di berikutnya kita dapat promosi jabatan, kita dapat jabatan yang lebih tinggi lagi. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau usaha atau enggak, kita mau berjuang atau enggak untuk mendapatkan apa yang kita mau. Karena kesuksesan kita sendiri, masa depan kita sendiri itu ada dua. Satu di tangan Tuhan sudah pasti. Yang kedua itu ada di tangan kita sendiri. Percuma ada mungkin orang selalu bilang masa depan kita itu Tuhan sudah rancang. Masa depan kita itu Tuhan sudah aturkan bagus. Iya, memang bagus. Tapi kalau kita tidak berusaha dengan tangan kita sendiri, dengan nasib kita sendiri, kita tidak berjuang untuk diri kita sendiri, sama aja suram. Jadi usaha yang Tuhan lakukan harus berbanding lurus juga dengan usaha yang kita lakukan. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatan. Ya, Saya minta maaf kalau misalkan mengganggu waktunya Bapak. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga apa yang Bapak jalankan sekarang, bahkan pekerjaannya selalu dimulakan oleh Tuhan dan semakin diberikan rezeki yang banyak oleh Tuhan. Oke, terima kasih.